Maaf, aku terlambat. Mungkin kamu bisa duduk dulu. R. Kamu berbeda dari yang mereka ceritakan. Bagaimana mereka menggambarkan aku? Bilang kamu punya karakter yang matang. Tipe wanita profesional. Siapa yang bilang begitu tentang aku? A. Ibumu. H. Dia buru-buru menjualku dan mengarang cerita. Kamu mencari tipe gadis seperti itu. Kalau begitu, kamu pasti kecewa. Bagaimana kamu memperkenalkan dirimu? Pokoknya, bukan tipe yang sangat menarik. Kalau tidak, aku akan repotkan. Hai, tidak masalah. Ngomong-ngomong soal itu. Oh, kamu cukup percaya diri. Tentu saja. Kalau tidak, keluargamu tidak akan menemukanku. Ya, kamu mencari apa? Oh, ini soal hubungan pelanggan. Selain itu, aku sering melakukan ini untuk orang. Lebih berpengalaman. Pengalaman. Berapa kali? Aku tidak ingat. 50 atau 60 kali. Haha, kamu seorang profesional. Hei, kamu tahu ini penolakan. Ini hal yang sangat memalukan. Selain itu, aku tidak keberatan. Ayo lakukan ini. Seberapa bagus berbagi sumber daya profesional? Kenapa tidak? Aku tidak mengecewakanmu. Kita sudah bertemu. Tapi inisiatif masih ada padaku. Itu pilihan dua arah kita. Jika kamu tidak suka, aku tentu tidak bisa memaksa. Ah, Lumayan. Kamu menyalahkan ibuku adalah ibumu. juga terlalu terburu-buru. Selain itu, aku pikir usiamu. Harusnya sudah mandiri. Aku baru 24 tahun. Apa buru-buruku? 24 tahun tidak perlu buru-buru. Kamu adalah seorang gadis. Apa yang terjadi, gadis? Sekarang ini, masyarakat sangat keras pada gadis. Jika kamu punya kesempatan, jangan lepaskan. Jangan memilih berdasarkan perasaan. Hei, maksudmu kamu adalah kesempatannya? Ini adalah kesempatan. Bahwa aku melewatkannya? Apakah aku harus menyesalinya seumur hidup? Tidak. Bagaimana denganmu? Bagaimana jika aku tidak punya kesempatan yang tepat sekarang? Aku pikir sumber dayaku tidak buruk. Ada beberapa masalah dengan itu. Aku akan memeriksanya denganmu sekarang. Kalau ada masalah di masa depan, katakan kamu punya gelas sarjana. Nah, apakah kamu pernah melakukan pemeriksaan rutin dalam 3 tahun terakhir? Kenapa harus pemeriksaan fisik? Tidak, bukankah kita sudah bilang? Setelah ini, jika ini terjadi, kamu harus memberiku sertifikat medis dari rumah sakit 3A. Aku sudah bilang ibumu tentang ini. Ibuku benar-benar tidak memberitahuku tentang ini. Tidak apa-apa. Kalau begitu aku akan menebusnya nanti. Apakah kamu membawa KTP? Kenapa aku harus membawa KTP? Kita tidak setuju. Apakah kamu harus memberiku salinan KTP NU? Heh. Jujur saja. Kita tidak punya kesempatan. Aku sudah punya seseorang. Orang itu sudah di Amerika selama beberapa tahun. Ibuku tidak senang dengan orang itu. Tidak, biarkan aku pergi kencan buta. Kamu mungkin orang baik. Tapi kita tidak cocok. Jangan buang waktu di sini, oke? Makan pelan-pelan. Hei, bisa bantu aku? Oh, apa yang bisa aku bantu? Tunggu sebentar. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kamu, ini aku harus mengambil fotomu. Beritahu ibuku. Bagaimana lagi kamu membuktikan aku sudah kesini, kan? Oh, Nah, aku terlihat lebih baik dari sudut ini. baris. Ya, terima kasih. Hei, 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 hei. Ibumu sedang mengawasiku. Kamu harus memberitahu ibuku tentang dirimu. Ayo, biarkan aku mereka juga. Ibu jawabnya siapa? Ayo, duduk dulu. Beri kamu bantuan. Hei, kamu ambil buku ini? Ah, tangan. Ibuku suka wanita yang lebih intelektual. Aku mengerti. Ya, ayo, ayo. 123 dehua. Baiklah, baris. Bagaimana kamu memilih buku seperti Street Code? Ini apa ah? Oh, ya, bagaimana kamu mengerti buku ini? Kamu hanya ingin berbeda. Kata-kata bijak. Sedangkan aku bersedia mendorong setiap pemuda yang sepaham. Bates perlu berhati-hati. Apakah kamu pikir apa yang kamu pikir adalah apa yang kamu pikir? Itu, tentu saja. Kamu lihat, ini adalah apa yang kamu pikir. Kamu pikir kamu tahu seni. Apakah kamu mengerti seni? Kamu pikir kamu benar. Apakah itu benar? Aku tidak tahu. Aku diberitahu di buku. Kamu lihat ah, Apakah kamu pikir kamu bermoral? punya moral. Mari kita lakukan beberapa pertanyaan. Kamu bertemu seorang pria di jalan yang sangat membutuhkan bantuan. Kamu bisa membantunya dengan sumber daya yang sangat sedikit. Apakah kamu merasa memiliki kewajiban moral? Kewajiban moral yang kuat. B. Kewajiban moral lemah. C. Tidak ada kewajiban. A untuk melakukan masalah. Kamu nggak serius. Bisakah kamu mencatat? Aku sebenarnya punya pulpen. Beri aku selembar kertas. Mengatasinya.
Pertanyaan kedua. Kamu membunuh seorang pria. Untuk menyelamatkan 10 orang yang tidak bersalah. A adalah membunuh, B adalah tidak membunuh. Seorang pria putus asa yang ingin bunuh diri. Apakah kamu akan menghentikannya atau membantunya? A adalah menghentikan, B adalah menyelesaikan, menyelesaikan. Hei! Halo, Paman Liu. Aku masih di tepi kiri untuk kopi. Tidak, dia belum sampai di sini. Oke, kita sudah menyelesaikan semua pertanyaan. Jawab. Aduh, Mengeluh apa sih? Apa maksudmu? Maaf. Ini bukuku. baiklah, permisi Uhu. Lalu kamu bilang itu bukan milikmu. Tidak, Siapa kamu? Kamu. aku di sini untuk memperkenalkan orang untuk bekerja. Dengan orang-orang ini. Kamu tidak mengenalku. Apa yang kamu bicarakan denganku? Kamu harap aku seperti ini. Dari mana aku melihat orang? Bagaimana aku bisa memberitahu ibuku? Kamu yang aktif mencariku dulu. Bisakah kamu mengandalku? Lagi pula, aku juga tidak punya pacar. Apakah aku selalu merasa lebih baik dari pria itu? Kamu juga tidak menderita. Kamu memanfaatkan waktuku. Oke, aku tidak akan memanfaatkanmu. Aku akan merakitmu makan malam nanti. Tidak ada waktu. Hei, bagaimana? Sudah lihat? Aduh, pria itu tidak bisa diandalkan. Duduk lebih banyak dan bicara lebih banyak. Kamu tidak mengerti dengan dalam. Bagaimana kamu bisa tahu itu Tepa? Aku sudah bilang tadi. Oh, tidak apa-apa, kamu tidak perlu khawatir. Aku menunggumu. Oh, kalau begitu kamu bisa menemuiku di kantorku. Ah, oke, oke. Hello, Tuan Chen. Tuan Chen sudah di sini. Katanya ada masalah dengan rencanamu. Kamu cepat kembali. Oke, oke, aku tahu, segera kembali. Sanji, Xiaohua, akhirnya bertemu kalian. Selamat jalan. Terima kasih. Ayo pergi. Bagaimana kalau kamu masuk? Lihat bagaimana nanti. Masuk, oh. Bagaimana kalau datang? Lihat rumahku. Tidak apa-apa. Kemari, aku tunjukkan. Tidak buruk. Ruang kamu. Ya, tapi nanti aku akan mendekorasinya lagi untuknya. Sangat bagus. Aku merasa agak kuno. Ini total. Asli.
Ini informasi kamu. Tuan Shen menunggu kamu di dalam. Oke, terima kasih. Sudah berapa lama kamu tidak memberi makan mereka? Baru saja memberi makan omong kosong. Lihat, kamu masih tidak percaya padaku. Kamu membuat mereka kurus kelaparan. Kamu bisa lihat ini? Makanan ikan yang kubeli minggu lalu, sekarang tidak kurang. Oh, aku tidak sibuk. Kadang aku lupa memberi makan mereka. Oke, lebih baik aku bawa mereka pulang. Hei, jangan. Mari tinggal di sini. Aku akan merasa lebih baik melihat mereka saat lelah. Aku janji akan merawat mereka. Kamu bilang aku mau cerita sesuatu. Lihat Lihat rencana desainmu. Bos kita bilang tembok besar sepertinya tidak cocok. Bisa ubah bangunannya? Oke, tunggu sebentar. Tembok besar tidak suka. Hei, kamu nyetir ini. Bisa lihat yang ini? Ini juga aneh. Ada yang lain? Sini, duduk di sini, jangan terus menawarkan. Aku tahu. Haha, yang ini sebenarnya oke. Ya, itu saja. Oh, aku mengerti. Secara keseluruhan lebih gelap. Menurutmu ini baik-baik saja? Kenapa kau memandangku dengan serius sekali? Ada sesuatu di wajahku? Tidak. Kacamata MU terlihat familiar. Bukan yang waktu kuliah, kan? Pasti yang waktu kuliah. Aku sangat rindu. Kamu lihat ini. Aha, hadiah untukmu. Dan hadiah, tentu saja. Sini, aku akan memakainya untukmu. Pakai saja sendiri. Sayang untuk ibu. Wah, terlalu tampan. Ya, itu pilihan yang bagus. Dan temperamenmu bisa membawa perasaan ini. Kamu tidak terburu-buru? Aku sudah memutuskan. Hari-hari ini, aku akan mengesampingkan semua pekerjaanku. Aku akan bersamamu. Shenhua. Kamu tahu tidak? Aku bisa merindukanmu. Kamu tahu betapa aku merindukanmu? Aku juga merindukanmu. Ya, potong. Aku pikir kita sedikit terlalu cepat, ya. Shenhua, kamu tahu tidak? Aku sangat merindukanmu. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri. ITU Sanjing. Aku juga merindukanmu. Kalau tidak, aku tidak akan meninggalkan segalanya di Guangzhou untukmu. Aku ingin menikahimu. Jadi berapa lama kamu harus menunggu? Sangka. Tentu saja benar. Aku akan mengajakmu berkeliling rumah kita lagi. Lapisan-lapisan ini. 3 lantai dan 3 lantai benar-benar cukup besar. Temanku membawa sekotak kue bulan dari Shanghai. Aku menaruhmu di meja depan. Kamu ingat bagaimana aku suka makan itu? Itu, tentu saja. Terima kasih. Sama-sama. Kalau begitu aku tidak akan mengantarmu. Dah. Oke, dah. Silakan masuk. Lehek. Ini kamar tidur kami. Kamar mandi yang besar sekali. Ya, ada bak mandi besar. Nanti, kamu bisa mandi. Bisa tidak? Ya, tentu saja kamu bisa. Wah, suka? Mitsui, tolong kubur aku. Aku tidak bermimpi. Tentu saja tidak dalam mimpi. Apa yang kamu pikirkan? Aku sedikit pusing. Pusing apa? Oh. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu lari sejauh itu? Apa urusanmu jika aku sedekat ini? Bangga. Apa yang kamu lakukan? Siang Zong, kamu, bagaimana bisa pulang lebih awal? Lihat, kamu tidak akan meneleponku saat pulang. Aku akan menjemputmu. Untuk bos, ini
Ini pacar aku MYTH. Aha. MYTH untuk bos. Sopir, aku punya selera yang bagus. Oh, dia datang ke Beijing Sementara. Aku membawanya untuk melihat-lihat. Kami akan segera pergi. Shenhua. Untuk bos, kamu dengarkan aku menjelaskan hal ini. Kamu pergi. Untuk bos, dia tidak membiarkan aku melihatmu lagi. Segera menghilang di hadapanku. MYTH, kamu dengarkan aku ah. Bagaimana dengan kata-kata Shen? Ada APA. MYTH, kamu dengarkan aku menjelaskan itu kan? Ini bukan yang aku berikan padamu. Ah, pembohong kata-kata Shen MYTH. Pelayan. Nah, pas sekali, aku baru saja duduk di sini. Apa kamu punya kesan? Aku menjatuhkan dompet ini. Ada yang menemukannya? Oh, hanya sepotong denganmu. Pria itu mengejarmu. Kejar itu. Hei, Nona, apakah ikan ini milikmu? Oh, ini milikku. Ini miliknya. Jika dia beli, berikan saja padanya. Oh. Kenapa aku tidak meninggalkan pesan untuknya? Kamu punya kertas? Ini boleh? Kamu lihat. Garis. Jadi jika dia kembali, berikan saja ini padanya. Tolong. Xiaoqin Kan. Kamu siapa? Aku Deng Xiaoka. Ya, kalau begitu, aku tidak akan menjelaskannya dulu padamu. Aku buru-buru dan dompetku hilang lagi. Taksi itu. Bisa kamu pinjamkan aku $50? Tidak, aku pasti akan mengembalikannya padamu. Ibuku kenal ibumu. Terima kasih. Pergi, terima kasih. Aku akan membantumu. Tidak, terlalu merepotkan. Kamu mau pergi kemana? Aku akan mengantarmu. Tidak, aku akan berjalan sendiri. Sulit mendapatkan taksi di sini. Kamu harus menunggu lama. Aku akan mengantarmu ke tempat yang mudah mendapatkan taksi. Ayo pergi. Pergi. Terima kasih, sama-sama. Halo, Qian Xiaoka. Aku datang ke Beijing. Kamu datang ke Beijing. Jangan dibahas. Aku punya pacar. Dia bertahan 6 bulan berpisah. Aku susah payah memutuskan untuk datang ke Beijing mencari dia. Bahkan berhenti kerja. Rumah di Guangzhou juga sudah dikembalikan. Siapa tahu bertemu penipu cinta. Aku tidak ada kerjaan. Hanya sedikit merindukanmu. Kamu di mana? Aku pergi mencari kamu. Aku akan mengirimkan alamatnya. Hei, aku beritahu kamu. Jangan menginap di hotel. Sangat menyenangkan tinggal di rumahku. Baiklah, sampai jumpa. Maafkan aku. Memberi kamu masalah. Tidak apa-apa. Seorang gadis harus berhati-hati. Lalu kamu tidak berhati-hati. Gerakan mana yang seperti orang di sekitar? Kapan rumah menjadi kosong? Kamu mungkin bahkan tidak tahu. Wah, sangat rapi. Aku berlatih ketika menjadi pramugari. Kamu pernah menjadi pramugari? Ya, saat itu, khusus untuk penerbangan internasional. Ketika aku dulu tinggal di Hong Kong. Juga sering bepergian ke luar negeri. Sekarang untuk merawat anak-anak. Sudah jarang keluar. Bagaimana dengan ibu anak itu? Off. Silakan undang Bai Henet untuk merekomendasikan tamu pria nomor 1 untuk kami. Halo semuanya. Namaku Liu Sugang. Dari Beijing. 3 guru yang baik. 24 tamu wanita. Hello. Liu Sugang. Selamat datang. Kamu kedinginan? Pakai celana pendek. Lampu ini sangat panas. Bulu kaki terlihat bagus. Cukup seksi. Kamu punya sesuatu.
Bagus, tidak gugup, tidak ketat. Dia memang seperti itu. Lihat 24 gadis itu. Yang mana yang paling kamu suka? Buka. Kamu biarkan aku memilih hati. Aku sudah selesai menonton. Aku sudah memastikan. APA Kasen 24 gadis terhadap Lu Shigong. Silakan pertimbangkan. Silakan pilih. Sato. Aku ingat semua tamu pria. Kamu pada dasarnya menyukainya. Jarang sekali lampu mati di ronde pertama. Tapi dia sangat muda dan sangat tampan. Aku yakin kamu tidak menyukaiku. Dan jika berhasil, aku akan membawanya keluar. Orang-orang pikir aku membawa adikku. Memelukan sekali. Jadi aku meninggalkannya dengan saudariku. Aku akan menjadi pria yang dewasa. No, 13. Menurutku tamu prianya sangat baik. Ingin melihat lagi. Katakan dua kata, di mana yang bagus? Bulu kakinya lebih panjang. Ayo, hal ini. Ini cukup membuktikan bahwa selera Shan dan seleraku. Oh, berjalan beriringan. Lalu tamu wanita ini, aku akan bertanya padamu. Gurule bisa dilihat dekat dengannya. Kamu bisa melihat dari jauh sekali. Aku hampir tidak bisa melihat. Aku yakin aku bisa melihat. Nah, itu menunjukkan bahwa guru dan musik pada tanggal 13 berasal dari tempat yang sama. Selera berat. Hahaha. Aku harap ini 22. Bisakah aku berharap kamu akhirnya bisa membawa gadis hatimu ke Laut Aegea? Bagus. Mari kita lihat film pendek pertama. Suku semut bukan spesies serangga, tapi jenis yang lemah tapi kuat seperti semut. Aku adalah suku semut. Aku harus bekerja banyak setiap hari. Misalnya, mengantar susu, mengantar paket, mengirim bunga, pekerja harian. Aku merasa hidupku tentang berlari-lari untuk pekerjaan. Dan pekerjaan lain. Dan aku adalah pria yang tidak banyak menghabiskan uang. Tidak pergi ke klub malam, tidak berbelanja. Tidak mencari teman untuk bermain. Untuk menghemat uang. Aku terbiasa dengan hidup seperti ini. Mungkin kamu akan berpikir hidupku akan tertekan. Tapi aku percaya, kebahagiaan selalu milik mereka sendiri. Aku adalah batu bata kecil di gedung pencakar langit. Sekrup pipa perkotaan. Datang keempat. Gadis hatinya pasti bukan aku. Nah, menurutmu siapa? Bisakah kamu menebak ini? Ya, Aku pikir itu Wei Shanshan. kamu pikir itu bulu kaki tanggal 13 kan? Sebenarnya, aku tidak tahu apakah aku akan kalah tanggal 17. Aku pikir dia menarik. Jika aku menaklukkan pria seperti itu, akan merasa sangat bangga dan bangga. Dalam sejarahmu, Pernahkah kamu menaklukkan? Jenny, Tidak, Jadi kamu akan mengambilnya dan membukanya dulu. harus ada yang pertama. maukah kamu memanggilnya yang pertama? Kuasala Raza Penaklukan ITU. Katakan yang sebenarnya. Aku tidak mau. Halo, kamu pria 2. Aku biasanya terlihat tajam di sini. Sangat kuat, sangat jantan. Tapi sebenarnya, aku memiliki sisi feminin yang khusus di tulangku. Percayakah kamu? Aku percaya nomor 13. Jadi, kamu pria. Sebenarnya, aku tidak melihat penampilanku. Aku sebenarnya cukup feminin. Tapi di tulangku, terkadang aku seorang pria. Itulah kata-katanya. Jangan lihat penampilanku adalah seorang gadis. Sebenarnya, belum tentu. Jadi sederhananya, serigala berbulu domba dan domba berbulu serigala. Lihat mana yang lebih disukai. Kamu pria. Aku ingin bertanya. Impianmu. Apa impianmu? Impianku sekarang adalah menghasilkan uang. Apakah kamu pikir menghasilkan uang adalah impianmu? Yah, aku percaya tanpa uang. Tidak ada yang akan memiliki semangat hidup. $10 ada $10. Ada 100 yuan untuk 100 yuan. Aku pikir yang aku lihat adalah perasaan dua orang bersama. Apakah mereka saling terhubung? Yo jealous. Tamu pria sudah mengobrol dengan yang ke-13. Jadi aku pikir dia tidak tertarik padaku. Itu dia. Ngomong-ngomong, alasan lampu mati di yang ke-13 adalah... Aku rasa tamu pria tidak cocok untukku. Tapi aku pikir semua orang bisa melihat. Sepertinya yang ke-13 dan dia sangat tertarik satu sama lain. Jadi gadis-gadis lain bisa melihat. Tapi ini tidak terduga. Pada saat ini, Wei Shanshan mematikan lampu. Selamat, kamu masuk ke hak pria.
Selamat datang untuk yang ku dan kesuci. Banyak gadis hanya berpikir, termasuk penonton bisa merasakan. Di yang ke-13, kami banyak berbicara dengan tamu pria kami. Sepertinya sangat tertarik satu sama lain. Apakah gadis yang membuatnya berdebar adalah yang ke-13? Lihat layar besar. Silakan, nomor 13. Wei Shanshan, aku ingin tahu kenapa kamu menolakku. Terima kasih sudah memilihku. Tapi aku rasa kita berdua tidak cocok. Tidak cocok bukan alasan. Ini alasanku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa jika kamu tidak menerimanya. Kakak Shanshan. Kamu lupa jelasmu. Terima kasih. Kalau begitu aku pergi dulu. Dadah. Kamu menolakku di depan penonton nasional. Kamu harus memberiku alasan yang nyata. Mudah bagi wanita untuk jatuh cinta pada pria. Mudah untuk menolak pria. Aku pikir yang aku cari adalah pasangan yang mengerti. Bukan mesin uang. Maaf, tolong minggir. Hello, Tante Muda. Aku Shanshan. Shanshan, apakah kamu berhasil berpegangan tangan? Aha, tidak. Apa yang terjadi? Begitu banyak tamu pria, tidak ada yang cocok. Benar-benar tidak. Ya, dan Tante Muda, aku harus pulang sendiri kali ini. Shanshan, ya, biar aku beritahu. Jangan buru-buru pulang. Kamu tinggal di sana 2 hari lagi. Rekam 1 episode lagi. Ya, tidak, Tante. Aku ada urusan saat kembali ke Beijing. Aku harus segera kembali. Shanshan, Tante Muda member the Homo. Pekerjaan itu penting. Tapi pernikahan lebih penting. Kamu tahu tidak, gadis-gadis, masa puber terlalu singkat. Kalau kamu menunda hal yang buruk itu, Kamu benar-benar akan menjadi wanita sisa. kamu tidak akan punya waktu untuk menangis di masa depan, tahu tidak? Benar, kalau begitu aku tutup telepon dulu. Aku akan segera naik mobil. Saat aku kembali untuk menemuimu ya. Oh, Baik. dah. Kakak ipar. UPS. Aku juga tidak marah. Siapa tahu dia sudah sampai sana. Dia tidak menemukan tempat dan disangka orang lain. Berhenti. Ibu, matamu sangat tajam. Kamu bisa melihatku di telepon. Ibu, mereka punya mata di belakang. Duduk di sana. Katakan apa yang salah denganmu. Aku bilang ikut denganmu. Kalau kamu tidak membiarkanmu, bagaimana orang ini juga mengakui salah? Apalagi yang bisa kamu lakukan? Bukankah aku sudah memberitahumu dengan jelas? Pria itu memegang buku. Kamu pikir itu buku yang kamu pikirkan. Dan ciri-ciri karakternya sangat jelas bagimu. Ya. 2 mata, 1 hidung, dan 1 mulut. Bukankah semua orang terlihat seperti itu? Selain itu, bukunya ada di atas meja. Kamu perkenalkan pemuda berbakat itu yang sering dan terburu-buru buang air kecil. Dia pergi ke toilet. Apa yang bisa aku lakukan? Dia pantas benar katakan dia. Dia sering dan terburu-buru buang air kecil. Dia pergi ke kamar mandi. Tapi orang yang tidak kamu kenal. Bagaimana kamu bisa melakukannya dengan orang? Kamu lihat ini tidak tahu. Kamu berani pergi. Apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak berpikir itu salah. Ini obrolan yang bagus. Asyik juga ngobrol sama orang yang gak dikenal. Perkenalan ibumu kurang oke. Bu, nanti aku beneran lihat kamu ngomong gitu soal Sikin kecil. Setiap kali kamu jalan-jalan, asal cewek, matanya langsung nyala ijo. Cowok kayak gini mau aku nikahin. Terus malah petaka buatku. Aku ngomong ngawur 8 orang. Xiaoqin, anaknya baik kok. Dari kecil aku lihat dia tumbuh. Anak orang ayo. Kamu lihat dia tumbuh. Dia berangkat ke Shenzhen sama ibunya pas umur 10 tahun. Terus lihat dia tumbuh udah 25 tahun. Terus bertahun-tahun gak ketemu. Pokoknya aku kasih tahu. Cak akhirnya dapat ayam terbang telur pecah. Kamu sendiri, kamu ditinggal. Kamu pasti gitu. Kamu punya orang itu udah cukup baik. Bu, dompetku hilang.
Hati ini udah sakit. Jangan sakiti aku 2 kali. Dompetku hilang, versus kayak bapakmu. Ini bukan genetik. Ini warisan yang bagus. Diu. Ya ampun. Bu, malingnya pasti anak ini yang nyuri. Persis kayak kamu, nggak kenal orang. Bu, banyak banget orang jahat. Terlalu polos. Tapi kamu pikir semua orang baik. Cuma kamu. Aku masih harus cek pernikahanmu. Aduh, Bu. Aku mohon. Kasihani aku dong. Si kecil buru-buru nikahin diri sendiri. Kamu kasihani aku dong. Dan dia jangan ngomong. Tolong, bisa nggak kasih aku istirahat? Jack, kamu harus ngomong sama ibu. Kamu masih di seluruh wajahmu. Tunggu sebentar. Tunggu. Telepon. Ya, ciao, kalian. Hei, Violet. Setelah kamu melihat papan iklan. Oh, tidak. Kalau kamu lihat papan iklan, jalan terus lurus. Lampu lalu lintas ketiga. Setelah belok kanan dan belok kanan lagi. Terus berjalan di sisi kananmu. Itu rumah kita. Oke, aku tunggu di rumah. Cepat ya. Kenapa? Kamu keluar. Aku belum selesai. Kenapa belum selesai? Sudah banyak yang dibicarakan. Maafkan aku. Aku menunda kamu menjemput putrimu. Tidak apa-apa, aku sudah mengirim pesan ke wali kelasnya. Dia akan menungguku. Selamat tinggal. Terima kasih. Kamu masih berhubungan dengan pria Massachusetts itu? Masih terhubung. Sudah selesai, Bu. Semua orang punya kartu hijau Amerika. Orang tidak bisa terbang kembali untuk putrimu. Lalu kenapa kamu tidak melihat? Kenapa kamu memperkenalkan satu? Tidak bisakah kamu memperkenalkan satu saja? Mama menopause. Kamu harus cepat memeriksanya. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang menopause? Aku sudah memeriksanya. Tidak apa-apa. Aku akan memberitahumu sesuatu. Apa yang ingin kamu katakan kepada ayahmu di masa depan? Aku melawanmu. Aku memberitahumu. Asal. Dan bisakah aku? Setelah aku membuatmu senang setiap hari. Aku menemani kamu melihat. Jika kamu yang satu itu, kamu ingin melihat pria mana yang cocok. Aku segera mengembalikannya. Bisakah kita menempatkannya di rumah kita? Bagaimanapun, aku akan jelaskan padamu. Ini dan ini Amerika. Pria ini, sama sekali tidak. Boleh. Benar-benar tidak mau. Oh, Shao Kahn. Cukup pintar. Biarkan kamu mencari. Juga sayang. Tidak, jangan lepaskan. Jangan buka baju. Jangan lepas sepatumu. Oh. Bibi, kenapa lama tidak bertemu? Tidak berubah sama sekali. Tidak, semakin cantik. Mungkin semakin muda. Benarkah? Aku pikir kamu dan adik kecil. Kamu ngomong sembarangan. Apakah di rumahmu ada lipatan? Kamu merasa sangat baik. Benarkah? Benar. Chloe, kamu lihat mitos orang lain. Orang bisa bicara lebih banyak. Kamu belajar sesuatu. Ini bukan untuk belajar. Kata-kata, aku beritahu kamu Saat ibuku muda, dia sangat cantik. Aku tidak punya baju untuk dipakai. Ayo pergi ke lingkungan kita sekarang. Tim dansa akan mendirikan tiang. Tingkat putar balik itu. Pria itu menabrak pohon. Aku belum keluar. Di mana ini kena? Di mana kamu memukulnya? Ya, kenapa aku tidak suka mendengar apa yang kamu katakan? Mitos orang lain. Orang bilang orang memujiku. Tidak, bukan untuk memujiku. Itu benar. Dia palsu. Tidak, mereka adalah mitos. Apa yang orang katakan seperti nyata? Tidak seperti itu benar. Apa yang kamu katakan salah? Sangat kosong. Hanya merasa kepala kosong. Itu bukan dari hati. Aku hanya ingin memujimu. Kenapa kamu melakukan ini? Baiklah, kamu belajar sesuatu. Duduklah. Masuk dan lihat ini. Hey. Ayo duduk, lalu, bagus haha. UPS. Bunga. Tante, aku pakai celana. Kamu pikir kamu tidak pakai baju ini? Haha, apa yang kamu nikmati? Kamu tidak bisa bayangkan tidak bisa keluar pintu. Aduh, ibu, mode ini. Duduk, haha. Jangan pergi kali ini. Temani aku ngobrol yang asyik. Udah aku. Jangan dengar omong kosong itu. Kenapa orang di sini? Kamu bahkan tidak yakin. Jujur saja, jangan tunda urusanmu. Tidak, Tante. Kali ini aku datang khusus untuk melihat Xiaoke. Di Guangzhou, lebih baik kita bersama. Ibu, kamu tidak tahu betapa baiknya kita. Kita semua pakai pakaian dalam, kan? Jijik marah. Katakan saja apa yang jijik tentang bermain catur. Mitos bahwa kita semua mandi. Tante ini mengatakan yang sebenarnya.
Kamu bilang ingin menonton Xiao Zhan khusus. Itu tidak mungkin. Tante ini mengerti. Lalu bagaimana? Ya, tapi kenapa yang satu itu di sini? Ada APA. Sebenarnya, aku di sini untuk kencan buta. Aku bertemu seorang cowok. Aduh, Chloe, aduh. Kamu lihat orang lain, aku beritahu kamu. Bunga, kamu hebat. Sungguh, tanteku sangat mendukung. Gadis-gadis itu cepat. Kamu bicara dengan Cole. Hihihi membuatku sangat marah. Ya dan aku hanya tidak menemukan. Dia hampir menjadi gadis sisa sekarang. Tidak ada orang lain yang bisa mengalahkanku. Lihat putrimu. Untuk memiliki citra. Ingin otak punya otak. Di mana aku bisa menemukan gadis yang begitu baik? Tante, Xiao Koko sudah dikejar banyak orang. Apa gunanya itu? Kamu harus menangkapnya. Aku beritahu kamu. Seperti sekarang buah persik. Sangat segar. Setelah beberapa hari, busuk adalah persik yang busuk. Ibu, apa hubunganku dengan buah persik? Kamu tidak ada hubungannya dengan buah persik, tapi ada hubungannya dengan persik yang busuk. Tapi Tante Xiaoke juga bilang, kamu lihat orang-orang yang mengejarmu, memberimu lebih banyak pilihan. Juga tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang terjadi? Kenapa kamu lari dari ibuku? Apa maksudku berdiri di sisiku? Shenhua benar. Aku beritahu kamu sesuatu. Chloe, jangan marah lagi sama ibu. Kamu cepat. Kamu tahu tidak? Kamu tidak boleh melakukan ini lagi. Kamu tidak boleh pergi kencan buta. Tidak apa-apa. Sumber daya ibuku. Aku bilang, bisakah kamu memberiku kata yang serius? Haha, aku tidak serius. Ibu bisa membiarkan kita bicara di sini sebentar. Kamu tahu sesuatu. Buatkan kita sesuatu untuk dimakan, bukan? Ya, lalu kamu lakukan itu dan aku akan melakukannya untukmu. Lalu kamu suka makan babi kecap, oke? Oke, kamu bicara dulu. Tante Xie. Aduh, Ibuku, Yohaha. Di mana kamu? Siapa yang kamu lihat? Kamu tidak memberitahuku tentang kencan buta sebelumnya. tidak. Aku akan memberitahumu nanti. Nomor telepon yang sangat penting. Bagaimana bisa kamu begitu saja mengabaikannya? Maaf Pak, kami telemengge bacon. Baiklah, lupakan saja. Kalau dia kembali, beritahu saya segera. Oke, kamu bisa tenang. Hey Tuan, tunggu sebentar. Kamu belum menyelesaikan tagihan siang ini. Maaf. Berapa uangnya? 186. Xiaoli, apakah kamu membawa dompet saya? Ada di mobilmu. Kamu antar saya sebentar. Di kedai kopi sebelah perusahaan. Kak Chow, saya tidak bisa dihubungi sekarang. Saya sedang menunggu di bandara untuk menjemput klien. Baik, saya mengerti. Hei, itu, bisa saya bayar besok? Ah, ini tidak bisa. Kalau kamu pergi sekarang, Semua uang akan dipotong dari gaji saya. Apakah kartu kredit itu boleh? ya bisa. Silakan gesek kartunya. Berapa uangnya lagi? 186. Rasanya enak punya rumah. Bagaimana dengan kamu? Tidak apa-apa, kamu tidak akan datang ke saya. Bukan? Apa? Saya ingin berada di pernikahan besar saya di Bali. Tolong beri saya bridesmaid yang baik. Lalu, Kemudian, tunggu sebentar. saya pikir ini benar-benar harus menunggu. Ini tidak mudah. 3 pelecehan yang rendah seperti itu. Saya benar-benar bertemu. Kamu bodoh, baik. Apakah kamu seorang penghibur? Kamu berencana tinggal di Beijing. Atau keluar untuk jalan-jalan. Saya belum memikirkannya. Rumah yang saya sewa di Guangzhou juga sudah kembali. Saya berhenti kerja dulu. Saya ingin benar-benar datang ke sini. Sebelum kamu membuat keputusan, kamu tinggal di rumah saya. Tidak ada yang menghiburmu. Jangan ikut saya ke sini. Tapi tidak apa. Maka saya akan sementara merugikan diri sendiri. Hampir tidak tinggal di rumahmu selama beberapa hari. Kenapa kamu begitu tega? Psst. Berapa harga botol anggur itu? Oh, botol anggur itu harganya $1.000. Kamu gesek 1145 saya. Berapa harga nya? 35 个 sek 38. Nasi kari sapi gesek 85 gesek saja. Tidak masalah. Hei. Kenapa? Bagaimana jika aku terus memikirkannya? Yo, siapa yang gesek kartu saya? Juga gesek begitu banyak. Kamu lihat.
Gesek lagi. Tolong laporkan kehilangan secepat mungkin. Kamu bilang aku harus memperlakukanmu sebagai teman. Terima kasih. Atau seharusnya kamu ditangkap sebagai pencuri. Jika kamu memperlakukanku seperti pencuri, kamu tidak akan sendirian di sini sekarang. Belum tentu. Kamu harus menjawab kedua pertanyaan kami. Untuk menjawab hampir, aku bisa mempertimbangkan untuk tidak menangkapmu. Oke, kamu tanya. Pertama, aku meninggalkan nomor teleponku di sini. Kenapa kamu tidak meneleponku? Ini nomor teleponmu? Bagaimana ini bisa terjadi? Pertanyaan kedua. Kamu pikir kamu gesek kartu saya? Aku tidak tahu. Aku punya pesan teks. Juga gesek begitu banyak. Kamu dengar gesekan pertama? Aku benar-benar tidak memperhatikan. Bagaimana dengan gesekan kedua? Kalau aku belum mendengarnya sepanjang malam. Apakah kamu harus gesek sepanjang malam? Aku gesek 4 kali, tidak banyak. 4 kali tidak banyak. Sudah selesai 2 pertanyaanmu? Apa Lalu lihat ini. Ini nomor teleponku. ini uangku. Aduh. 18611453885. Ini benar-benar nomor teleponku. Kenapa kamu tidak menelepon dan lihat siapa yang teleponnya berbunyi? Siapa yang bisa memikirkan nomor telepon? Tut. 6 bulan yang lalu. Seorang pemuda mengerti ini. Jadi, dia menemukan kebahagiaannya sendiri. Kamu ketinggalan zaman. Ini adalah lelucon di internet 6 bulan yang lalu. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Kamu perlu menggosok nomor telepon ini untukku. Karena itu menunjukkan padamu. Kamu punya banyak uang di kartumu. Kamu cepat kembalikan. Setelah aku selesai bicara. Kenapa kamu terburu-buru? Sudah selesai. Haha. Siapa yang menyuruhmu mengembalikan uang ini? Setelah mengembalikannya, kamu pasti harus mengembalikan sebagian uang. Pekerjaanku sering membutuhkan perjalanan bisnis. Dan itu lama. Terlihat seperti beruang itu. Masih memilih. Memilih apa yang harus dipilih. Ini adalah pandangan cinta. Pandanganmu tentang cinta. Selesai bicara, lampunya sudah mati. Terima kasih lagi kepada Guru Meng Fei. Selamat tinggal Parmios. Terima kasih tamu perempuan. Kamu datang ke sini, makan cepat. Maka kamu tidak akan menunggu mereka, kan? Oh, ini benar-benar tidak mungkin. Kamu bilang, sudah selesai. Sudah selesai. Kenapa menurutmu gadis ini sekarang sangat realistis? Kamu bilang betapa baiknya seorang pria. Hanya karena kamu tidak bisa mengatakan tidak, kamu tidak bisa bersama gadis-gadis ini setiap hari. Akibatnya, semua lampu mati. Menurut pernyataan ini, aku memberi pamanmu 20 kali untuk mematikan lampu. Haha, benar, dia sama sekali tidak punya waktu untukku. Just sebab sepanjang hari. Bibi, sebenarnya, aku pikir waktumu sangat baik. Ada ideal dan pencarian. Orang-orang sangat sederhana. HMPH, betapa bodohnya yang murni. Jujur saja. Apa yang kamu katakan aku bodoh? Sepanjang hidupku aku memberitahumu. Pamanmu yang pertama kali jatuh cinta dan menikahinya. Ini satu-satunya pria yang belum pernah kusentuh seumur hidupku. Kedua, kau bilang aku kehilangan nyawaku. Aku terlalu tersesat. Aku bahagia. Aku juga jujur padamu. Kau ingin bilang rugi. Sebenarnya, paman lebih rugi. Kenapa sih? Paman sekarang berada di masa keemasan seorang pria. Pria paling berharga sekarang adalah paman. Dewasa dan berkarier. Banyak cewek suka, kan? Iya, aups. Hei. Ya, apa yang kau katakan benar adanya. Ada tim dansa. Pria itu terlihat sangat serius. Benar-benar pria terhormat. Nyatanya benar-benar bersama seorang gadis kecil. Ya ampun, aku ingat. Dan kau istrinya. Kau tahu, menggunakan segala cara untuk menemukannya. Lalu yang ini menyewa semacam detektif swasta. Mereka semua sampai kepala pecah. Ya ampun, benar-benar ada hal seperti itu. Bibi benar-benar punya. Kenapa dia begitu bodoh? Detektif swasta macam apa yang kau cari? Aku kasih tahu cara termudah. Cek komunikasi telepon. Di mana? Kau pergi ke gerai operator seluler. Cetak daftar telepon. Kontak yang paling sering. Telepon yang paling sering pasti. 2 orang baik.
Bisa kurang sering telepon dan kirim pesan? Ini tidak mungkin. Semua ada di sana. Untuk apa kau menghabiskan uang ini? Kau benar-benar. Oh, Bibi. Jangan dipikirkan. Setelah dipikir, kau tidak punya tanggung jawab. Aku tidak jual. Wah, tidak. Sungguh. Tidak. Sungguh jangan lihat itu. Tidak. Mitos itu. Tante akan berada di sana. Ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan padamu. APA? Oh, Ada APA? Itu hanya Care. Dia tidak bersama Amerika yang kamu kenal selama bertahun-tahun. Hanya teman sekelas SMA Lucien, kan? Ya, itu tidak rusak. Dengan aku ini berbelit-belit, samar-samar. Lalu koneksinya. Tanteku sedang buru-buru. Aku sekarang ingin kamu memberiku pandangan yang baik tentang ide sebenarnya. Apakah dia ada hubungannya dengan anak ini? Kamu tahu? Tan, bagaimana pendapatmu tentang mereka? Dari awal, aku tidak menyukainya. Anak itu tidak bisa melakukannya. Selain belajar dengan baik, Eki sangat rendah, tidak. Dan itu bisa jatuh cinta pada mereka ketika dia bertengkar dengannya hanya karena beberapa kakao. Guangji bisa diatasi. Pinggang ini terkilir. Katanya berbaring selama beberapa hari. Kamu bilang kamu belum menikah, itu saja. Apakah itu baik-baik saja setelah menikah? Aku benar-benar tidak bisa. Aku memberitahumu. Aku sangat tidak setuju. Jadi kamu harus membantu Tante, oke? Tante, kamu bisa tenang. Aku harus menyelesaikan tugas ini. Jo, pamanmu, aku sudah kembali. Hei, kembali. Ada tamu yang datang. Hahaha. Hello. Tidakkah kamu tahu? Ketika kakao itu berada di Guangzhou, teman baik itu Shen berbicara dialek, bukan? Haha, hello. Lama tidak bertemu. Xiao selalu bercerita tentang kamu kepada kami. Dia bilang dia telah menyebabkan banyak masalah padamu di Guangzhou di tahun-tahun itu. Hei. Di mana Xiao kan? Belum kembali. Oh, itu, sudah makan belum? Sudah makan. Hei. Nah, karena aku di sini, aku akan bersenang-senang selama beberapa hari. Ya, ada masalah untuk tantemu? Tidak ada masalah. Jujur saja, kamu masih bisa ngobrol denganku. Ngobrol yang asyik dengan tantemu. Biarkan dia juga mengeluh. Masih mengeluh bahwa aku tidak ngobrol dengannya. Benar? Bana. Aku ada operasi besok pagi. Aku akan bersiap-siap. Haha, kamu lanjut makan saja. Paman, kamu sibuk dulu. Jangan sungkan. Jejaklah. Oh, hari ini tidak buruk. Oh, katakan beberapa kata. Ini akan menyamai apa yang biasanya kamu katakan dalam sebulan. Aku biasanya memberitahumu. Ambil hidang ringen. Sayangnya. Pai daging potong daduk ini enak. Pai daging jenis apa? Ini jauh lebih mahal dari itu, oke? Bukankah ini kue bulan daging segar di Shanghai? Ini keluar hari ini. Kamu makan sekarang. Kamu tahu konsep apa? Dengan pesawat, dengan roket. Dia juga pai daging. Aduh. Ini teman baikku. Dibawakan untukku dari Shanghai. Apa? Kamu suka makan ini? Orang Shanghai. Orang Beijing. Aku kuliah di Shanghai. Aku suka makan ini. Apa tidak apa-apa makan sekali dan kurang sekali? Kenapa kamu melakukan itu? Aku pikir aku dari Shanghai. Jangan bicara tentang aku. Ceritakan tentang pacar asingmu. Pacar asing apa? Mereka sekolah di Amerika. Yes. Sekolah untuk sekolah selama beberapa tahun. 2,5 bulan. 2,5 tahun. Aku belum pernah kembali di tengah-tengah. Aku sudah kembali 3 kali. Aku belum melihatnya sekalipun. Tahun mana yang kamu rencanakan untuk bertemu berikutnya? Setelah bulan ini. Jika kamu mengakuinya seumur hidup. Kalau tidak, aku tidak akan lihat untuk sisa hidup. Seumur hidup untuk melihat. Tua dan mati. Sebenarnya, mereka sekarang sedang belajar untuk gelar master di MIT. Ambil kartu hijau. Bagaimana dengan sisiku? Anak tunggal. Orang tuaku enggan melepasku pergi. Jadi kami berdua setuju. 2 bulan ini siapapun tidak menghubungi siapa. Pikirkanlah. Kalau dia akan datang, atau aku akan pergi ke sana. Kalian berdua, tidak masalah siapa yang datang atau pergi. Semuanya hantu. Kamu hantu. Bisakah kamu melakukannya? Aku mengerti. Jika kamu pergi, ibumu akan sangat sedih. Pikirkan kamu. Terutama tidak masuk akal. Kamu bilang kamu juga. Apa yang akan kamu lakukan? Bahasa bagus. Sadar hitung bagus. Level 4 kamu juga berani pergi. Aku belum mengatakan apapun tentang 8 episode ini. Kamu masih level 80. Kamu memiliki sana ya? Kamu. HMPH. Hanya ada satu cara. Tunggu saja dia kembali. Sekarang semua lulusan Peking University di Tsinghua pergi ke tempat ini untuk menjual kue daging. Apa yang bisa dia lakukan? MIT. Terima kasih untuk orang yang lewat. Kamu di mana aku baru saja mengatakan. Oh, MIT masih gelar master dan kartu hijau. Ini adalah bakat khusus. Orang di seberang lautan. Masa depan pasti cerah. Aduh, kalian berdua hanya bisa putus. Tapi putus ini. Kamu pasti sangat enggan. Sebenarnya, saat dia pergi, kamu punya kesempatan untuk putus dengannya di bandara. Tapi kamu tidak bilang. Saat itu juga dipaksa tersenyum. Pulang pasti semalaman menangis. Benar kan? Bagaimana kamu tahu? Aku melihatnya. Lihat,
Aku sudah belajar membaca pikiran kecantikan. Apa maksudmu? Bisakah aku tahu apa yang kamu pikirkan? Kamu akan mati kalau tidak sombong. Itu dia. Untukmu, aku akan mengirimkan pesan. Jangan dilihat dulu. Ayo, berikan nomormu. Sudah dikirim. Nah, jangan lihat. Tutup matamu dulu. Kenapa harus tutup mata? Suruh tutup, ya tutup. Tidak apa-apa. Baiklah, bayangkan. Kamu sekarang berjalan di pantai ini. Cakrawala adalah pelangi. Melintasi pelangi. Di depan ada hutan. Hidup di hutan salju. Putri dan penyihir tua. Ayo, buka matamu. Pikirkan angka dari 1 sampai 10. Bilang sekarang juga. Jangan dipikir. Lihat telepon. Bagaimana kamu tahu? Bukannya kamu bilang. Membaca pikiran. Tiup dan kamu akan kenyang dan pulang jalan kaki. Tidak, kamu bilang apa yang terjadi? Apa? Bukannya kamu bilang ini. Membaca pikiran. Kamu tidak bilang jangan bayar tagihan. Kenapa kamu melakukan ini? Oke, kamu bayar dulu. Habis itu kamu. Kamu pikir aku bodoh? Kamu bilang dulu, aku akan bayar tagihan. Kemiskinan bukan miskin. Jangan bilang, ya, kamu pergi. Aku bilang ya. Aku bilang. Ini termasuk jenis sihir psikologis. Sugesti psikologis. Ya, itu sugesti psikologis. Sebenarnya, yang aku bicarakan dalam ceritaku tadi adalah cat. Tidak ada Ken. Beberapa warna pelangi. Dengan siapa putri salju tinggal di hutan ini? 7 kurcaci. Haha, beginilah caranya. Agak menarik. Aku akan main lain kali. Aku akan memberitahumu rahasia lain. Permainan ini bukan untuk siapa turin. Hanya mereka yang sederhana hatinya yang mudah tertipu. Kenapa tidak tertipu? Siapa yang baru saja meninggalkan nomor teleponku begitu saja? Kenapa kamu begitu jahat? Kamu, berapa banyak panggilan telepon yang kamu tipu dengan paragraf ini? Ya, aku baca online. Ya, bagaimana denganmu? Ini pertama kalinya. Aku tidak menyangka akan menang. Kenapa kamu tidak belajar sesuatu online? Baiklah, aku harus pergi. Tidak perlu terburu-buru. Kenapa pergi? Kakakku datang dari Guangzhou untuk menemuiku. Aku harus pulang samanya. Oh, itu aku pulang lebih awal. Diperkirakan kakak sekarang harusnya lapar. Benar. Hei, aku belum tahu namamu. Deng Xia oke. Namaku Zheng Haichao. Oke, Ada lagi? tidak apa-apa. Lalu bagaimana aku bisa membalasmu? Oh, kamu juga menggesek kartuku. Begini saja, besok kamu transfer ke kartuku. Aku akan kirim nomor kartu itu padamu. Boleh aku tanya sesuatu? Ada apa? Bisakah kamu meminjamkanku $100? Kamu masih belum bisa makan banyak. Tidak, aku harus naik taksi pulang. Pulang. Tidak. Hei, tidak. Kalau begitu Deng Xiao tidak punya meja seperti ini. Benar, Mercy. Tidak sakit kalau kamu memelintir diri seperti ini. Apa yang kamu lakukan? Ini. Hei, berbalik dan bawa aku. Haha, apa sih? Wah, aduh, sakit sekali. Tidak mungkin, Yoga Kan. Paling bagus untuk menjaga kebugaran. Menjadi wanita,
Kamu harus keras pada diri sendiri. Wanita mana yang bilang padaku sebelumnya? Wanita harus lebih baik untuk diri sendiri. Tidak mengerti. Berbuat baik pada diri sendiri. Kamu harus kejam pada diri sendiri dulu. Tidak, 25 tahun. Kerutan ini juga muncul. Aku juga punya perut kecil. Kamu mungkin harus mendapatkan botox saat berusia 30 tahun. Kamu tahu berapa biaya untuk tetap muda? Banyak sekali masalah. Kalau begitu lebih baik aku tidak menjaga. Kenapa kamu tidak menjaganya? Wanita, itu semua modal. Modal tidak terletak pada ini ingin membuat orang melihat ke atas. Apakah kamu mandiri? Ini bukan tentang apakah kamu memiliki lipatan atau tidak. Tolong, Nona. Lalu kenapa kamu lulus lebih dari setahun yang lalu? Aku belum mendapatkan pekerjaan yang baik. Yupes. Bukankah aku ingin mencari yang lebih baik? Kamu bahkan tidak mencari. Pilih-pilih. Aku memberitahumu, wanita tidak menangkap keluarga, tidak menggenggam penyebab. Kamu tidak bergantung pada kepala apapun. Tidak heran ibumu selalu mengatakan kamu. Kamu masih tidak suka mendengar. Bagaimana aku pikir keluarga kita punya satu ibu lagi? Aduh, masih banyak Rami. Baiklah, jangan membicarakan kamu. Hei, bukankah kamu bilang kemarin kamu menemukan hal lucu? Ada API? Aku hampir lupa kalau kamu tidak mengatakannya. Apa aku tidak salah dalam kencan buta? Seseorang menggesek kartu saya tadi malam. Tidak ada pesan teks di ponsel saya. Was pria itu. Lalu, Dia ingin memberitahu nomor teleponnya dengan menggesek kartunya. 4 tiket digesek 4 kali. Kebetulan itu nomor teleponnya. sangat menarik ya. Apa yang menarik? Orang normal yang bisa memikirkan itu ya. Nanti, Bukankah aku menemukan alamatnya? Setelah aku tempel di mana kamu bermain piano? Pertunjukan di luar sangat romantis. Terlalu banyak. Dia bukan pacarku. Apa yang bisa romantis? apakah kamu punya foto? Tampan tidak tampan Di mana kamu baru saja bertemu foto-fotonya? Aku benar-benar punya satu untuk dilihat. Aduh. Keluarkan untukmu. Itu dia. Aku tidak menungguku. Kenapa ada fotonya lagi? Apa aku tidak salah mencium? Kira dia adalah kencan buta. Bukti yang ditinggalkan untuk ibuku. Cukup tampan. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas di layar sekecil ini. Kamu lihat, wajahku penuh dengan tas. Aduh, yo, Duan Xiaoka. Kenapa? Aku tidak suka orang lagi. Kakak, aku berterima kasih padamu. Aku punya pacar. Hey, serius? Kamu masih menunggu Lu Chen? Bukankah sudah 3 bulan? Sudah kubilang itu tidak bisa diandalkan. Kenapa tidak? Dia sudah lama di luar negeri. Bisa tidak punya pacar. Bisakah kamu tidak menyebutkan panci mana yang tidak terbuka? Aku mulai bosan. Aku tidak ingin memikirkannya. Benar-benar tidak bisa diandalkan. Kamu putus dengannya. Terima kasih, hiburan. Kalau tidak, putus. Serius, aku pikir kamu harus segera mencari pekerjaan. Jangan selalu minta uang ke keluarga. Kalau tidak, dengarkan ibumu dan ikuti kencan buta yang baik. Mungkin kamu akan dapat menantu kaya. Bisa jadi ibu rumah tanggamu. Kenapa kamu tidak jadi ibu rumah tangga saja? Kenapa kamu tidak buka panci yang mana? Apa ini? Aku menipu diriku sendiri. Pokoknya, lain kali aku akan buka mata lebar-lebar dan menyelidiki dengan baik. Berjuang untuk perang berkepanjangan. Guys, aku harus mengawasimu. Jadi mulai hari ini, aku ingin bekerja keras. Bagus untuk mencari pekerjaan yang baik. Lalu senioritas tidak bisa tinggal di rumahmu setiap hari. Ayo. Tapi aku tidak bisa membantumu. Mari kita datang bersama. Sayangnya, kita berdua cocok. Lihat siapa yang dapat pekerjaan dulu. Ini traktiran untuk yang kalah. Oke. Aku suka ada yang bersaing denganku. Makan besar, lobster besar. Jangan jadi tidak pintar. Siap dengan uangnya? Hahaha. Berlatih dengan baik. Kamu adalah guru ke-18 yang pernah aku temui. Kelompok usia mana yang biasanya kamu latih? SMP, SMA, atau hal lainnya. Ini sepertinya tidak cocok untuk Sweet. Aku sudah membaca informasi Sweet. Situasinya agak spesial. Sulit menemukan tutor. Lalu kenapa mereka merekomendasikanmu? Karena aku mengambil psikologi anak sebagai mata kuliah pilihan di sekolah. Dan sekarang juga sedang mengulang. Yah,
Kamu tidak mengatakan itu di resumemu. Aku hanya mengambil 1 tahun. Karena harus bekerja. Aku harus mengikuti ujian atau semacamnya. Terlalu sibuk untuk menuliskannya. Mari kita bicara tentang gajimu. Jangan bicarakan itu, bicaralah dengan perusahaan. Mereka semua punya standar. Bisakah aku bertemu Sweats? Apakah dia ada di sana? Bisa datang. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu. Mari kita hubungi lagi. Aku akan pergi sekarang. Ini takdermologi. Ya. Ini kakak dari Turgen. Kamu hampir menjatuhkannya. Takdir dijatuhkan olehku. Itu juga semacam takdir. Apa? Hellward baru tinggal di sini. Tidak. Ya, aku datang untuk menemui teman. Bukankah kamu paling suka uang? Bagaimana berteman dengan orang kaya? Apa ini ada hubungannya denganmu? Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungan. Nona Kinggau tidak kekurangan uang, tapi suka berteman dengan orang kaya. Pertama, simpan julukanmu. Aku tidak suka. Kedua, aku punya teman kaya. Itu bukan urusanmu. Ketiga, kamu bilang kamu kurir 360. Pakai kacamata hitam. Tidak jelas. Yo, sepertinya kamu benar-benar meremehkan kami orang miskin. Kirim kamu 1 kata. Harga diri yang tepat adalah kerendahan hati. Dan rasa rendah diri yang berlebihan adalah kepura-puraan. Aku sangat suka kalimat ini. Terima kasih atas sarannya. Hei, aku benar-benar tidak menyangka. Bisa bertemu kamu di area villa orang kaya. Tidak heran. Mereka yang punya kekayaan meremehkan kekayaan. Tidak heran ide kamu tentang hidupku. Sangat tidak puas. Kirim kamu 1 kata. Jangan sok pintar. Kamu benar. Ide kita tentang hidup tidak berada di planet yang sama. Yang aku kurang adalah uang. Yang paling tidak kamu butuhkan adalah uang. Iya. Marah karena aku benar. Tapi aku senang hari ini. Aku tahu di mana bisa menemukanmu nanti. Apa yang kamu mau? Apa yang bisa aku lakukan? Kamu santai saja. Jangan khawatir, aku akan membuktikan kebenaran. Cerah dan berteman denganmu. Tidak kekurangan uang, Nona. Selamat tinggal. Benar-benar gila. Aduh, kenapa kalian berdua kembali bersama? Kamu kembali. Temui itu. Apa di depan pintu? Kembali begitu awal. Ada kabar baik untuk dilaporkan ke ibumu? Ya, aku sudah menemukan pekerjaan. Indeks Shanghai naik. Isi beberapa posisi. Hei, bisakah kamu berhenti berbuat onar? Bisakah kamu bicara serius? Jalekshan menemukan pekerjaan di hari pertama. Apakah itu mitos? Benar-benar pekerjaan apa? Ini bukan pekerjaan yang bagus. Kamu juga meremehkan. Jewel Cosmetic di Butek. Apakah kurang orang? Bawa aku bersamamu. Jangan tidak berbentuk. Bicaralah dengan ibu hari ini. Berapa pekerjaan yang kamu dapat hari ini? 3? Katakan yang pertama. Yang pertama naksir aku. Tapi bosnya besar. Aku tidak bisa mengorbankan seksualitasku karena pekerjaan. Maka, Tentu saja. Sama sekali tidak. kalau begitu aku bukan orang seperti itu. Kamu seperti ibumu, kamu bukan. Kedua. Semuanya cocok. Kuncinya adalah citraku tidak bagus. Ini benar-benar omong kosong. Citra kita tidak lulus. Miracle buta. Tidak cukup tumbuh seperti ini. Gambarku yang tidak bisa lolos tes. Kenapa sih? Kamu melahirkanku terlalu cantik. Hei, komedi dan ibumu semuanya tergantung padamu. Aku mengerti. Ibu pasti paham. Ya, itu wanita. Kamu iri sama kami. Pastinya, kan? Haha, yang kedua bukan yang ketiga. Yang ketiga lebih tergantung padamu. Ibu, kamu bilang tidak bisa punya anak denganku suatu hari nanti. Kamu harus melahirkanku tanggal 12 Maret. Orang-orang tidak mau Pisces. Bilang kalau fantasi cinta itu tidak realistis. Omong kosong, orang-orang ini gila. Apa hubungannya cari kerja dengan itu? Apa gunanya tidak ada kursi untuk melihat tinggi lagi? Kamu pikir itu tergantung padamu? Kalau tidak, aku sudah dapat kerja. Kamu juga tidak punya hati nurani. Kamu dan aku menghasilkan ini untukmu. Kamu masih tidak berterima kasih padaku. Lalu bisakah aku memutuskan?
Kamu bisa memutuskan. Kamu berterima kasih pada ibumu. Kamu terlalu lambat. Kamu, Xiao, mobil Fengshen ini sedang merekrut. Bukankah kamu belajar teknik mesin dan listrik di universitas? Ah, cukup cocok. Ayo, lihat apa yang terjadi. Oh, Mama Ah, cocok, kan? Dari kondisi ini. Ayo. Ini salahku untuk alasan itu. Tidak bisakah aku? Biarkan aku mencoba. Yang mana? Coba pergi. Sudah diputuskan. Tidak buruk bagiku untuk melakukannya lagi karena kamu. Mungkin hehe aduh, jalan. Permisi, rekrutmen kami sudah ditutup. Kapan rekrutmen berakhir? Iklannya sangat jelas. Itu kemarin. Pekerjaan ini sangat cocok untukku. Aku belajar teknik mesin dan listrik. Juga belajar manajemen dan sekretaris, bahasa Inggris level 4. Kenapa tidak kamu diskusikan dengan bosmu? Aku benar-benar tidak bisa. Aku tidak bisa melakukan ini, Tuan. Tidak. Aku benar-benar tidak tahu apa tenggat waktu kemarin. Atau aku akan beritahu bosmu. Jangan mempermalukanku. Jika kamu benar-benar ingin bekerja di perusahaan kami, tunggu rekrutmen berikutnya untuk menyajikan camilan. Jangan lewatkan waktunya. Biarkan aku mencoba. Bagaimana jika bosmu membuat pengecualian untukku? Apakah Su selalu baik? Nona muda datang untuk wawancara. Ayo ambil dan tunjukkan padaku. Jadi aku akan membicarakannya dengan mereka. Tapi jangan terlalu berharap. Baik, terima kasih. Hei, aku pikir orang ini cukup cocok. Mari kita lihat kapan mengatur wawancara. Waktu wawancara sudah lewat. Aku benar-benar pikir ini cocok. Kamu lihat dulu. Kondisinya baik. Bagaimana cara mendaftar? Gadis kecil ini terlalu ceroboh. Salah waktu. Mengapa kamu tidak menyesuaikan diri? Semua orang sudah di sini. Ini semua terkait. Kalau tidak, aku tidak akan meminta bantuanmu. Aklimasi berikan wajah. Oke, biarkan dia masuk. Tapi jika tidak cocok, Kita juga tidak bisa memperhatikan urusan pribadi. Bagaimanapun, kepentingan perusahaan yang utama. Aha, aku tahu. Halo, Wan Chen. Aku Deng Xiaoke. Mengapa kamu baru datang sekarang? Aku salah waktu. Tidak ada alasan adalah alasan. Waktu di bidang pekerjaan kita sangat kritis. Jika kita berbicara tentang kesepakatan dengan klien sekarang, mungkin akan hancur karena kamu terlambat 3 menit. Juga, sebagai seorang karyawan kantoran, hal pertama yang harus diperhatikan adalah masalah penampilan. Maaf. Aku tidak terlalu pandai berdandan. Tapi aku orang yang suka belajar. Kamu lihat, aku mengambil jurusan teknik mesin dan listrik. Tapi aku juga belajar manajemen, sekretaris, dan bahasa Inggris. Jika perusahaan membutuhkannya, aku juga bisa belajar makeup. Kamu belajar jurusan mekanik dan elektrik. Kenapa tidak mencari pekerjaan? Waktu itu aku salah melapor jurusan. Pekerjaan yang cocok untukmu butuh pria. Kadang merekrut 1 atau 2 wanita juga untuk profesional. Jika kamu benar-benar kuat, tidak peduli pria atau wanita. Pak Chen, aku benar-benar merasa pekerjaan ini sangat cocok untukku. Kenapa tidak membiarkanku mencoba? Jika tidak cocok, kamu bisa membuka kapan saja. Jawab pertanyaanku. Oke, jika salah satu klien sulit, mobil yang sudah terjual akan dikembalikan sekarang. Dan mati-matian meneleponmu. Apa yang harus kamu lakukan? Tergantung apakah alasannya cukup. Harus ada alasan. Aku minta petunjuk pemimpin. Lihat apa maksud pemimpin. Jika alasannya tidak cukup, maka aku akan mengikutinya. Lagi pula aku punya waktu. Tidak takut terganggu? Aku punya sifat sabar. Pasti tidak mengganggu. Tapi aturan umum di industri ini adalah APA yang dijual tidak boleh ditarik kembali. Pak Chen, terima kasih sudah membuat pengecualian untuk wawancaraku. Kalau begitu aku pulang dan menunggu kabarmu. Terima kasih, Pak Chen. Nah, Sean. Kapan terakhir kali kamu merekam bahwa jika kamu yang ada, itu ditayangkan? Bibiku menunggu untuk melihat. Sebenarnya, waktu itu aku tidak bertemu orang yang tepat. Hanya terlalu pemilih. Kamu tidak bisa begini. Kamu tidak boleh mengulang lagi. Bagaimana jika akhirnya menunda dirimu sendiri?
Kamu harus memberi contoh untuk Xiaoka dan semangat. Kamu tahu, aku tahu. Tidak mudah menemukan yang cocok. Aku bilang Shan, kamu, jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Tidak berhasil kali ini. Berarti orang-orang ini tidak ada jodoh denganmu. Antara orang dan orang sebenarnya adalah jodoh. Bagaimana bisa kamu bersatu dengan jodoh? Kamu tidak bisa memaksanya tanpa takdir. Benar. Kenapa aku tidak mau mendengarkanmu? Apa takdir bukan takdir? Aku bilang sesuatu. Argumenmu seperti ini tidak hanya mempengaruhi Xiaoke. Jahanya, dia tidak melihat, kamu tahu, 8 tongkat tidak bisa memukul 2 tempat. Jadi sangat jauh. Bagaimana bisa disebut takdir kurang dari sepotong? Bagaimana acara kencan orang lain sekarang sangat masuk akal? Aku bilang, kenapa kamu suka berdebat? Kamu dan aku, Bibi dan Paman. Nah, tentang pertanyaan takdir. Aku pikir kita harus menjaga pendapat pribadi. Kita bahas lain kali. Ya, siapa yang kamu pikir berdebat? Apa yang aku bawa? Kapan aku berdebat? Kamu selalu bicara yang tidak berguna. Betapa menyenangkan menonton acara kencannya jika kamu yang ada di sana, kan? Kamu bisa memilih belasan atau 20 orang dalam satu kesempatan. Kalau kamu bilang begitu, kamu bisa bertemu dan punya takdir. Kamu ini tidak, ada apa denganmu? Bow, Puleng. Yah, tidak ada. Wawancara itu tidak bagus. Kenapa? Pak Chen tidak suka aku. Kenapa dia tidak suka kita? Dingin seperti es. Pasti tidak suka aku. Ibu Core memberitahumu. Kamu tidak selalu membicarakan urusan orang lain. Mari cari alasan kita sendiri. Apakah kita tidak cukup berusaha? Tidak cukup untuk apapun. Kami datang. Aku akan melakukannya, Sugiyama. Aduh. Perkenalkan yang mungkin tidak kamu kenal. Ini Sepu Peshao Kir, Shan. Ini teman baik Chloe, Shen Hua. Ayo, pas waktunya makan. Sini, tutup pintu. Ayo, Xiao Kan. Yo, Ada APA? Wawancara tidak berhasil. Oh, benar. Aku lupa tanya. Itu laki-laki, perempuan? Perempuan. Sungguh bagus kalau perempuan jadi bos. Sudah selesai. Kalau aku dengar ini, perempuan pasti tidak mungkin. Dia tidak bisa. Kenapa sih? Oh, bos perempuan sekarang bilang dia terlihat terlalu cantik. Kamu bilang ada hal seperti itu. Ini pasti juga yang aku bilang padamu. Saat apa? Mereka cuma perempuan-perempuan tua ini. Aku cuma berharap kita terlihat jelek. Lalu kamu tahu apa? Dia terlihat cuma 27 atau 28 tahun. Cantik. Aku hampir 30 tahun dan belum menikah. Kamu harus bersaing dengan laki-laki untuk pekerjaan. Apa gunanya cantik lagi? Oh, bagaimana kamu tahu mereka belum menikah? Mobilnya di mana? Di mana perempuan dibuat oleh laki-laki? Bisakah dia mengurus keluarganya di posisinya? Sekarang ada beberapa laki-laki yang bisa mentolerir istri mereka tidak bekerja di rumah. Kamu mau aku bilang, perempuan ini masih harus feminin. Lebih baik daripada jadi bos yang dinjen. Itu jauh lebih bisa diandalkan. Oh, aku suka dengar yang benar. Kenapa kamu bilang perempuan bekerja sampai akhir? Tidakkah kamu harus kembali ke keluarga? Benar kan? Cari suami yang baik. Ada rumah lebih baik dari apapun. Jadi kalian harus bertahan kuat. Jangan kasih aku rumah Sheng. Ngomong-ngomong, kamu bilang Sheng Kamu tahu, terakhir kali kita baca koran itu adalah menulis bahwa ada istilah tentang perempuan sisa. Kamu juga bilang itu sangat akurat. Kamu ingat tidak? Aku tidak ingat, kamu masih bilang. Bagaimana bisa kamu tidak ingat? Kamu kehilangan Ratu Anjing.